Oke, ini materi kita hari ini. Kita review pertemuan keempat, terus kita lihat tentang template matching, terus nanti ada contohnya, bisa kalian coba di rumah. Ya, kalau di Citra itu paling enak kalau kita implementasikan ya. Ini nggak cuma belajar teori tapi dipraktikkan, itu asik. Terus inference bias dalam pengayaan materi. Oke, view pertemuan keempat. Kemarin kita sudah belajar sekilas ya tentang e-learning. Kenapa saya katakan sekilas? Karena sangat singkat sekali, cuma beberapa jam kita discuss tentang machine learning. Makanya kemarin saya kasih tugas berapa tuh? Tugas 2. Review tentang e-learning tentang machine learning. Itu berapa jam tuh? 10 jam kan? Kalau nggak salah. Tuh, kalau kalian paham itu, bisa hatam itu udah banyak sekali ilmunya ya. Dari Edureka, itu bagus tuh channel video-video di channel Edureka itu ya. Edureka, ini orang India, tapi bagus. Jadi kemarin apa machine learning? Machine learning itu bidang atau studi tentang algoritma yang dapat meningkatkan kinerja, performance, untuk beberapa task, tugas, menggunakan pengalaman, environment. Ini bukan environment, salah nih. Ini experience. Salah tulis saya, experience. Oke, jenis machine learning ada supervised, unsupervised, semi-supervised, dan reinforcement learning. Ya. Terus supervised untuk klasifikasi, contohnya kemarin sudah ada perhitungannya juga, ada k-nearest neighbor ya, terus ada linear regression, SPM, dan lain-lain banyak ya. Nah, untuk contoh unsupervised itu ada clustering menggunakan k-means, kemarin sudah disertakan. Contohnya ada PCA juga ya untuk klasterisasi. Ini PCA juga bisa digunakan untuk feature extraction ya, bukan feature selection tapi feature extraction. Nah, ini bisa pakai PCA ya, Principal Component Analysis. Oke, itu review pertemuan keempat. Kita langsung masuk ke template matching. Apa itu template matching? Template matching adalah sebuah teknik pengolahan citra digital. Ya, ini sering dipakai di Citra ya, di Citra PCD, pengolahan citra digital image processing, sederhana, untuk menemukan bagian-bagian kecil dari suatu citra yang cocok dengan template yang dijadikan acuan. Nah, template matching banyak diterapkan pada aplikasi seperti deteksi objek, tracking, surveillance, citra medis, dan lainnya, banyak sekali karena sederhana, gampang gitu. Kadang ada kasus-kasus tertentu yang kita nggak perlu teknik atau metode yang canggih-canggih ya. Kadang-kala metode yang sederhana ini bisa bekerja dengan baik gitu ya. Makanya tergantung kasus, pintar-pintar memilih metode untuk menyelesaikan suatu kasus. Nah, ada 2 komponen utama template matching ya. Pertama itu gambar sumber atau image source, yang kedua image template ya. Jadi kita nyocokin gambar lah, intinya kayak gitu. Ada gambar, terus ada gambar ya. Nah, ini gambar, biasanya lah gambar sumber itu, image source itu lebih besar daripada template matching ya, daripada gambar template. Nah, nanti ini dicari nanti, misalnya objeknya A, B, C, D gitu. Template-nya A, nanti akan dicari seluruh citra itu, dipetakan satu-satu kan. Nah, nanti ketemu A gitu ya. Nah, tuh. Kalau nggak ada A ya berarti nggak ketemu ya. Sederhananya kayak gitu ya, karena memang sederhana nih. Ini teknik yang sederhana, jadi untuk memahami konsep saja ya, konsep pengenalan pola. Oke, ini cara kerja template matching, citra sumber dibandingkan dengan citra template.
tadi ya, citra sumber dibandingkan citra template yang ada dalam basis data. Ya tentu nanti kita banyak templatenya, nggak cuma satu. Kemudian dicari kemiripan, masih menggunakan kemiripan ya, antara area citra dengan citra template menggunakan metode atau aturan tertentu. Contoh sederhananya kemarin bisa pakai Euclidean distance ya untuk mengukur jarak, untuk mengukur kemiripan. Area citra yang paling mirip dengan citra template akan dijadikan sebagai hasil akhir dari pengenalan pola. Jadi nanti setelah dilakukan pengukuran, nanti setiap area ini bisa bisa ada nilainya. Yang tadi template, nah, misalnya ini A, B, C, D, A. Jadi bandingkan kan kayak gini. Nah, ini ada nilainya berapa, ini nilainya berapa, ini nilainya berapa, ini nilainya berapa gitu. Dan nilai yang terbaik apa? Yang paling mirip tuh ya tergantung pakai rendah ya, semakin dia mendekati 0 maka semakin tinggi nilainya, ada semakin mirip, tergantung. Ada banyak metodenya ya. Terus kelebihan dan kekurangan. Nah, kalau kelebihannya mudah dan cepat karena tergolong sederhana ya. Kita ngodingnya gampang ya. Terus efektif juga kadang untuk kasus-kasus tertentu ya. Kekurangannya ya tentu kekurangannya membutuhkan citra template yang banyak. Jadi misalkan untuk wajah, deteksi wajah lah misalnya. Wajah itu kan banyak banyak posisi ya. Kita ambil 3 posisi aja. Yang pertama template-nya. Kita ambil 3 template posisi. Yang pertama dia menghadap ke samping, samping kiri, samping kanan, tampak depan. Nah, ya anggap aja ini wajah. Nah, jadi ini akan jadi template untuk mengenali wajah. Ya. Jadi di sini misalkan ada wajah kayak gini. Nah, berarti dia nanti cocok sama template ini gitu ya. Kalau misalkan ada wajah kayak gini, nanti dia akan cocok dengan template sini. Makanya maksudnya butuh banyak citra template itu ya itu. Ya kelemahannya di situ. Karena ya kita ya terbatas akhirnya kan. Kita nggak bisa mengenali banyak objek. Karena untuk satu objek saja itu bisa banyak sekali nanti citra template-nya. Makanya sekarang biasanya untuk hal-hal seperti ini kita menggunakan bantuan machine learning. Ya balik lagi nanti ke machine learning. Karena machine learning, deep learning ya, machine learning apa sih sekarang deep learning. Karena ini robust sekali untuk memproses data yang banyak ya. Jadi memang ini diciptakan untuk mengotomatisasi atau memproses data yang besar atau banyak. Sehingga kita tidak manual seperti ini. Ini kan template matching ini kan masih manual ya. Contoh sederhana ya. Oke. Nah, ini menjelaskan konsep tentang konsep matching, template matching. Finding face the crowd. Ini menemukan wajah di kerumunan ini ya. Kita punya template, ini template. Sedangkan ini source, image source, sumber, image template. Nah, ya kalau kayak gini manusia juga masih ya butuh waktu juga ya untuk menemukannya ya. Kira-kira di mana ini? Ya kalau ini di sini ya. Nah, enggak dia menemukan. Nah ini ya. Dapat di lokasi di sini. Oke, yang cara kerjanya sederhana. Nah ini sudah dalam bentuk matriks ya.
sudah bentuk dalam bentuk matrik. Ini kan citra, representasi citra. Kemarin citra direpresentasikan menggunakan ini matrik ya, dua matrik 2 dimensi. Ada X, ada Y. Nah, ini input image. Input image itu yang ini ya. Input image itu yang ini. Ini image source lah ya, sama aja lah. Input image, tapi nanti ada output image. Ini hasilnya. Hasil setelah diproses template matching. Nah, ini template. Ini image template. Ada image template. Oke, ini image template. Ini template lah. Ini template. Ini image. Ini image source sama tuh. Nah. Terus nanti dioperasikan ya. Jadi dioperasikan nanti image source ini dengan image templates ya di sini. Nanti setelah dapat baru di copy atau disalin ke output image. Ya. Jadi nanti ada input image, ada output image nah, di sini. Ini ada proses. Nah, prosesnya ini ya menggunakan metode tadi, ada pengukuran, bisa menggunakan metode jarak dan lain-lain, banyak ya. Nah, ini tentu ini W dan T harus ukurannya sama. W ini kan region. Region itu kan ya bisa apa? Kalau 1 pixel terlalu kecil ya. Bisa kumpulan pixel lah region ini ya. Ini region. Kumpulan pixel. Nah, ini harus sama ukurannya dengan template ya. Terus, nah ini misalnya ini template-nya tadi. Tapi ini udah diproses ya, background-nya udah dihilangin ya. Hitam putih, terus background-nya udah dihilangin gitu. Template-nya. Nah, ini bisa manual menghilangkannya, ini bisa manual. Atau bisa otomatis juga. Untuk menghilangkan background ini ya. Nah, ini contoh ya perhitungan untuk template matching. Contoh rumus. Ini rumus atau untuk image similarity ya, mengukur kemiripan antara citra image source dengan image template. Nah, menggunakan ini. Ya. Ini SAD ini sum of attribute difference. Kok atribut absolute ya. Ini yang paling sederhana itu ya pakai ini ya. Sum of absolute difference. Kok tangan saya basah nih. Difference. Ya. Jadi SAD itu sum of absolute difference. Kalau SSD itu sum square difference ya. Terus kalau ini ZN itu zero correlation. Jadi ada zero correlation. Nah, nanti kita lihat contohnya ya. Ada ini salah satu aja contohnya menggunakan ini nanti sama absolute difference. Ya nanti kalau kalian lihat ini mirip dengan ini kemarin kan equivalent distance ya kan, sama lah mirip ya. Nah, kalau ini nanti 0 1 hasilnya. Ini 0 1. Ini semakin 0 dia semakin mirip. Semakin mendekati 0 semakin mirip, semakin mendekati 1 semakin tidak mirip ya. Nah, kalau ini nanti ada min 1 0 1 ya. Kalau nggak salah ini semakin mendekati 1 semakin mirip. Sebaliknya kalau min 1 dia tidak mirip. 0 netral. Yang itu Z. Zero normalized correlation ya. Panjangan saya lupa juga. Ada. Kalian cari aja Z, ketik aja di Google nanti ZNCC nanti muncul tuh sama.
Oke, next. Mana tadi? Nah, terus ini mana? Oh, ini. Nah, ini dapat kan? Jadi setelah dioperasikan ini template-nya, terus nanti dapat dipotong region-nya ya. Jadi dia dapat. Nah, terus diambil di sini. Tuh. Tuh, itu contohnya. Ini contoh saja ya untuk memberikan apa ya, konsep tentang template matching. Atau ini contoh lain lagi nih. Ini kalau ini mengenali apa angka ya, angka dalam gambar. Nah, ini ada template-nya. Ini template matching. Nah, ini template-nya. Template. Atau ini nih. Ini ada 36 template misalnya. 10 number, 26 alfabet. Ya, ini standar untuk berarti satu objek itu satu template ya kan. Misalnya 0, ini template-nya seperti ini, 0. 1 seperti ini. Wah, ini kita yang buat sendiri nih. Ya. Kita ambil, ada citra, kita foto sendiri boleh gitu ya. Nanti kita crop, kita samakan ukurannya. Terus baru nanti dites dengan citra yang akan kita deteksi angkanya. Ya. Ini OCR. OCR-nya apa kemarin? Optical Character Recognition. Jadi pengenalan karakter. Oke, terus nah ini contoh SAD, sum of absolute difference. Ya, misalkan ada source image, ini source image-nya ini ada template-nya juga ya. Nah, terus nanti kita hitung menggunakan SAD ini ya. Yang jelas setiap image ini akan dieksplorasi oleh template ya, ditempel ya. Jadi yang pertama langkah ini anggap saja langkah pertama, kedua pergeseran ya, digeser template-nya. Pertama template-nya disinikan dulu. Ini kan sama aja misalkan ini digeser ke sini ya. Supaya enak lihatnya saya buat lagi di bawah. Jadi ini digeser ke sini ya. Jadi nanti ini template ini digeser ke sini terus nanti kan dihitung jumlahnya ya. Enggak ada perhitungannya, sorry. Nah, tadi menggunakan, nah setelah dioperasikan dia menggunakan apa rumusnya tadi? Ini rumusnya, sigma, oh dikurang ya, absolut ya sama kayak ini nih. Oke. Misalnya kita hitung dulu yang ini dengan ini ya. Ini dengan ini berapa? 2 kurang 2. 2 kurang 2. 0. 4 kurang 1. 3. 7 kurang 1. 7 kurang 8. Ini 1. Sebenarnya ini 8 kurang 7, 7 kurang 8 sama aja kan? Karena absolut. Absolut gitu ya. Jadi minnya nggak berlaku. 8 sama aja 8 kurang 7, 1. Gitu seterusnya ya. Nah, 5 atau 7 kurang 5, 2 ya. 7 kurang 0, 7, 4 kurang 5, 1 dan seterusnya. Nah, nanti di summation ya, ditambahkan sama kayak kalian ngitung ini loh. Kalau di kecerdasan buatan kemarin ada tic-tac-toe ya, nah sama mirip lah ya. Jadi di mana-mana kepake nih rumus equivalent distance ya. Enggak di template matching, enggak untuk fungsi heuristik ya, bisa dipakai semua. Ini dijumlahkan nanti siapa yang paling kecil itu yang paling mirip gitu. Nah di sini 17. Kalau di fungsi heuristik di tic-tac-toe kemarin di kecerdasan buatan itu yang paling tinggi ya yang diambil ya. Nah, kalau ini yang paling, makanya tergantung kasus ya. Nah, ini contoh yang bagus nih. Tergantung kasus tadi ya. Jadi kasus kita mau memaksimalkan apa mau meminimalkan. Kalau di sini kan yang dicari minimal ya, yang paling kecil. Berarti yang 17 ini yang diambil. Nah, berarti posisi ini yang paling mirip dengan template. Berarti yang ini yang 17 posisi kanan. Ini
posisi kanan yang paling mirip dengan template. Nah, ini yang akan di crop nanti ya, akan ditandai ya. Nah, nanti kita lihat contohnya tuh ya, paham ya? Oke, terus kita langsung lihat contohnya template matching Python. Silakan belajar Python ya, ini sangat ini sekali, sekarang masih populer sampai sekarang. Rankingnya nggak beranjak-ranjak, kalau nggak salah dari 2017 lah saya tahu ya, Python itu the best programming language ya, populer lah ya, populer, the best ya. Kayaknya sampai sekarang 2020 ini masih dia yang pegang ya, Python. Oh, saya walaupun nggak diajarkan di kampus ini kan, nggak diajarin nih kan, belajar sendiri ya, otodidak gitu. Otodidak. Kalian cari aja, ketik di internet search engine Python tutorial, atau kalau masih susah baca bahasa Inggris, belajar Python kan kayak gitu. Nanti banyak nanti resource ya, belajarlah sendiri, mandiri ya, mandiri. Kalau kalian nggak mandiri ya nggak akan berhasil ya kan ya, nggak akan berhasil. Tapi kalau udah expert nanti di GitHub itu banyak sekali contohnya. Ini ada masalah nih di page saya. Kalau di GitHub itu banyak sekali ya contoh-contoh itu. Oke. Oke. Oke, kita lihat nih contohnya. Nah, silakan install Python. Kalau pakai Linux gampang, itu enaknya pakai Linux ya. Ya, ini sekitar pengalaman saya sudah hampir dari 2013 atau 12 ya. 2012 mulai kayaknya. Sampai sekarang 2020. Ya, sekitar 8 tahun lah. Ya. Tapi ini enggak, apa namanya, saya bukan, apa ya, kata orang tuh kalau pakai Linux tuh harus pinter apa, crack apa, enggak ya. Saya cuma user biasa. Cuma user biasa yang memaksimalkan produktivitas di Linux. Jadi produktivitas. Jadi kita lebih produktif ya kalau pengalaman saya menggunakan Linux ya. Contoh sederhana, misalnya kita mau nginstall. Kalau pakai Windows kan harus ke buka website dulu gitu ya. Terus harus klik next dan lain-lain gitu ya. Nah, kalau Linux cukup kayak gini aja, selesai. Terus yang kedua, contoh-contoh di internet, tutorial apa tuh, kebanyakan apalagi pakai Python itu banyak sekali pakai ini ya. Karena ini untuk bidang kita itu rata-rata programmer tuh banyak pakai menggunakan Linux. Ya mirip sama Mac juga. Mac itu kan sama, satu ini dia, satu sumber dengan Linux kan, pakai Unix, masih satu keluarga. Makanya mirip-mirip ya. Mirip-mirip. Kita akan belajar Linux. Terus install OpenCV. Nah, ini ada OpenCV. Jadi OpenCV ini Open Computer Vision. CV ini singkatan dari Computer Vision. Ya. Jadi ini sudah lama sekali, dari dulu zaman pakai C ya. Dia support C sebenarnya, awalnya kan pakai C. Terus C++, Java saya nggak tahu nih. Terakhir saya pakai Python. Saya pernah pakai C. Ini sudah lama banget library dan terus berkembang ya, bagus. Sekarang dipakai di mana-mana nih komputer library-nya. Ini pustaka. Jadi dengan cukup 1-2 baris kalian sudah bisa bikin program pengolahan citra yang canggih. Jadi nggak kayak dulu ribet banget untuk konversi dari citra warna ke citra citra warna ke citra grayscale misalnya. Itu butuh banyak baris. Ya. Kalau pakai ini cukup 1 baris lah, 1 baris selesai. Langsung berubah. Ini cara install. Terus ID Python silakan, banyak sekali. Mau pakai Spider, untuk pemula bagusnya pakai Spider biar bisa mengeksplorasi variabel-variabelnya. Nanti kalau udah agak expert dikit ya baru pakai ini.
Kalau ini nih kos-kosan, spider ada, ini ada banyak sekali nih. Anaconda nih kan, Skurutul ada di situ. Oke, nah di kuliah ini kita akan coba lihat kode untuk menampilkan gambar. Nanti sebenarnya kalian pelajari di Citra, tapi nggak apa-apa lah. Biar nanti sinkron dengan contoh berikutnya. Jadi yang pertama ini nampilin gambar dulu, terus kita ubah ke grayscale, terus dari grayscale kita ubah ke monochrome. Nah, ini proses yang standar di pengolahan citra untuk pre-processing. Nah, ini contoh menampilkan gambar sederhana, ya. Cukup import, ya, terus image, baca image reads. Nah, ini nama file kita apa gitu. Ya kalian carilah di internet file gambar kalian ya, misalnya gambar yang ada wajahnya. Apanya PNG atau JPEG boleh. Terus nanti image show, tampilkan image. Nah, ini caption, nanti caption yang ada di Windows-nya. Ya. Gambar ini ada caption gambar. Image ini nanti akan tampil di sini. Isi dari image ini. WK ini cuma untuk biar dia nggak nutup. Nanti kalau kita pencet escape, dia langsung close ya. Nah, ini contoh gambar yang ini saya ambil ya. Ini ada gambar orang, sekumpulan wajah orang gitu ya. Ini cuma untuk nampilin aja. Nah, ini tadi captionnya di sini. Image. Ya. Terus, nah setelah sudah kita load gambar, kita ubah gambarnya menjadi grayscale atau abu-abu. Cara ngubahnya gimana? Nah, ini cukup satu tadi ya. Cukup satu baris. One line code ya. Kita udah bisa. Saya ingat waktu saya belajar C untuk pengolahan citra itu banyak banget baris kan. Jadi rumus untuk mengubah warna itu kan kayak gini. Grayscale itu kan R plus G plus B dibagi 3 ya enggak? Itu kan jadi satu channel. Ini rumus untuk convert warnanya, belum lagi nanti mengubah dari 3 channel ke 1 channel. Terus nah sering error kadang. Untuk memproses ini aja kadang sering banget error ya. Kadang kita lupa gitu ya ngubah channelnya. Kayaknya dia nggak sinkron, padahal dia butuh channel 1 tapi kita masih channel 3 gitu. Nah, ini kalau istilah di OpenCP itu apa? Tradisional prosedur apa ya? Lupa saya istilahnya. Jadi yang kayak konvensional ini. Sebentar. Iyalah, pokoknya tradisional lah ini ya, teknik-teknik seperti ini. Maksud dia itu nggak perlu lagi kalian repot-repot kayak gini. Cukup pakai ini aja. Ada CPT color kan. Terus nanti parameternya apa? Kita pengen apa? Kita pengen BGR to gray ya. Blue, green, red to gray. Udah nanti langsung otomatis. Ini image yang berwarna. Setelah diubah nanti hasilnya dimasukkan ke gray image yang sudah abu-abu. Ini udah beda level nih, udah beda channel nih kedua gambar ini ya. Terus nanti masukkan ke sini, terus tampilkan ya. Nah hasilnya kayak gini, dia udah berubah nih abu-abu. Oke. Nah, terus setelah grayscale, gambar grayscale abu-abu, kita ubah lagi ke monochrome ya. Monochrome itu hitam putih. Kan nilai channel grayscale ke abu-abu kan 255 kan. Nah, nanti kita bagi 2, kita normalkan. Jadi misalkan threshold itu ambang batas. Threshold misalnya 128. Jadi anggap aja ini 128. Jadi kalau 0 sampai 127 ini jadi 0. Terus 128 sampai 25 ini 1. Jadi nilainya cuma hitam dan putih ya. Tuh. Nah, cara ngubahnya gimana? Ini cukup satu baris juga nih. Ini satu baris nih ya. Ini saya kasih tanda panah ini menandakan bahwa dia itu ganti baris, tapi masih dalam satu baris ini. Ini lanjutan dari baris sebelumnya ya. Satu baris. Nah, ini threshold binary itu 01. Tuh. Ini thresholdnya 127. Ya kalau di sini 128 ya. Sama aja lah. Ini 127, ini 128 ya. Nah, terus nanti
diproses. Nah, hasilnya ini gray image, terus masuk ke binary image, terus nanti ditampilkan binary image-nya. Nah, dapatlah hitam putih kayak gini ya. Menarik ya, pengolahan citra ya. Karena kita hasilnya itu bisa kita lihat secara visual ya. Tuh, kalau kita teks processing agak susah. Kita harus visualisasikan dulu dalam bentuk grafik atau dalam bentuk statistik ya kalau teks. Kalau citranya ya kayak gini, lihat visualnya kelihatan nggak? Oke. Nah, sekarang kita lihat bagaimana template matching bekerja. Ya, dari gambar tadi saya cropping salah satu foto, saya ambil ini cewek ini. Terus nanti ini jadi image template. Nah ya, image template. Ini tadi apa? Image source. Nah, nanti dicari. Ini rumusnya. Ini sampai mana? Sampai gray ya, coba sampai gray. Terus nanti, nah ini match template ya. Roy ini region of interest ya, biasanya kalau di pengolahan citra sering tuh region, maksudnya itu wilayah atau bagian yang kita inginkan ya. Nah di sini ini match template. Nah ini pakai CCOP tadi ya, bener lah, berarti CC yang saya lupa nih rumusnya tadi. Ini ya, pakai ini zero normalized correlation kalau nggak salah. Ini nanti dicari lagi. Nah ini ya, CCOP coefficient, cross correlation coefficient ya, normal. Nanti kan ada di dokumentasinya ya, ini apa gitu. Makanya harus rajin ngulik, kalian harus rajin eksplorasi. Jadi nggak cuma sekedar copy paste terus langsung ini, nggak, ya dibaca misalnya ini untuk apa, terus ada nggak teknik lainnya gitu. Nah terus ya standar, terus ini untuk apa, tadi kan untuk ngitung ininya, ngitung apa, kemiripan ya, sedangkan ini untuk ngambil gambarnya, penandanya ya, nanti tanda merah ini untuk warna merahnya ya. Ini kalau kalian ganti nanti berubah warna yang ini. Nah warna rectangle-nya ini lah ya. Bisa kalian ubah, misalnya warna biru, ganti aja nilai di sini. Ini kan RGB. Kalau di SIP itu BGR ya. Hati-hati nih, salah ini, biasanya BGR bukan RGB. Jadi kalau misalnya kita ubah 25 0 0, nanti warnanya biru ya. Tuh, nanti silakan aja coba. Terus kita tampilkan, nanti hasilnya seperti ini nih. Nah, dapat tuh kan sesuai dengan template. Ya tentu kalau kalian lihat cara kerjanya sederhana dan banyak sekali kelemahan gitu ya. Kalau misalkan dia apa, ini kan untuk tampak ke depan, kalau dia ke samping gitu mungkin nggak kedetek sama apa, algoritma template matching ini ya, sama kode program. Oke, nah sekarang kita lanjut ke HR Cascade. Jadi HR Cascade ini sangat apa ya, mudah, gampang untuk deteksi objek, karena kita pengenalan pola ini sangat penting sekali nih untuk diketahui ya. Jadi ini apa ya, semacam dataset ya, dataset objek yang sudah dilatih, Dia menggunakan mesin learning. Nah, nanti silakan ada di pengayaan materi kalau pengen tahu lebih detail tentang HR Cascade ya. Tapi yang jelas ini memudahkan sekali ya. Jadi kalau tadi kan kelemahan template matching itu kita harus banyak data template-nya. Kan capek kalau kita create semua, misalnya ini aja lah. Kalian harus misalnya si ini gitu kan, ini ada berapa foto, kalian ambil kalian potong, kalian simpan satu-satu, masukkan dalam database. Nah itu sangat tidak
praktis ya. Nah, salah satu caranya menggunakan HR Cascade. Ya. Jadi ini kumpulan bisa dibilang template, iya, terus dibilang apa isinya itu berupa ukuran-ukuran ya, ukuran-ukuran. Jadi ukuran tertentu yang bisa kita gunakan nanti untuk deteksi objek. Tapi memang spesifik objek ya. Nah, kalau kalian buka di sini ini banyak sekali objek yang dituju. Misalkan ada untuk wajah, ada untuk mata, ada untuk badan, full body. Jadi yang itu aja. Di luar dari sini dia nggak bisa HR Cascade ya. Jadi yang sudah terdefinisi. Jadi objek-objek yang sudah terdefinisi dan pernah dilatih oleh HR Cascade ya. Nah, ini kita lihat contoh yang wajah nanti. Kita lihat contoh deteksi wajah, deteksi mata, dan deteksi wajah mata. Terus nanti ada juga deteksi wajah plus mata pada video. Nah, nanti kalau kalian cobalah ya, kalian install Linux ya. Terus kalian gampang kok ya, kalian install OpenCV, terus kalian ketik kodenya tadi ya. Kalian coba, kalian lihat hasilnya. Termasuk nanti bisa lihat ini. Jadi nanti webcam kalian tuh nyala, terus nanti dia mencoba mendeteksi wajah kalian nanti ya. Oke, nanti untuk HR silakan lihat di pengayaan materi lebih lengkap ya. Di internet itu banyak sekali yang bahas ini ya. Yang bahasa Indonesia juga udah banyak. Kalian baca aja. Oke, ini saya tunjukkan contoh deteksi wajah. Nah, ini cara deteksi wajahnya ya. Nah, nanti kalian download dulu file. Ada file HR Cascade frontal face default XML. Filenya file XML, file teks ya. Nah, ini berisi angka-angka, nilai-nilai ya, hasil dari pelatihan HR Cascade gitu. Jadi kita ini sama aja kayak template tapi bentuknya bukan citra ya, tapi angka. Nah, angka itu berisi merepresentasikan ukuran objek. Ya. Ini isinya angka ukuran tentang suatu objek. Nah, gitu. Jadi kita ini mengandalkan ini ya. Jadi bukan basis ini semacam ini juga sih, basis data boleh, tapi mirip template tapi bukan template gambar, tapi template angka ya. Nah, kita bisa pakai ini nanti. Terus ini contoh perintahnya paste cascade ya. Nah, ini ada paste cascade. Paste cascade ini dari sini tadi kan, dari CV2. Ini paste cascade. Terus detect multiscale. Nah, kita detect ya, banyak gambar, gray. Terus nanti tampilkan. Sama kayak gitu. Jadi di sini aja nanti fungsinya. Ini untuk deteksi, sedangkan ini untuk menandai wajah-wajah yang terdeteksi. Ya cuma itu aja. Ini face wajah ya, faces ya. Terus ini kan terdeteksi nih, sudah misalkan ada 3 atau berapa yang terdeteksi, baru nanti ditandai. Ini cuma nandain aja. Kayak misalkan gini, ada Roy color ya, Roy gray gitu. Ini nih, ini kalau kalian ubah ini nanti warnanya berubah, warna penandanya tadi. Sama kayak tadi kan. Ini merah, kalau diubah di sini 255. Ini 0, nanti jadi biru warnanya. Hasilnya seperti apa? Nah, ini hasilnya. Jadi ini sudah menggunakan HR Cascade tapi sederhana ya. Kalau kalian lihat di internet contohnya itu banyak sekali yang sudah bagus-bagus kan, diimprove sama mereka ya. Nah, jadi dari sini aja kita udah bisa. Jadi kode sederhana ini aja ya, cuma berapa baris kita udah bisa deteksi wajah. Ya. Dan ini sederhana sekali ya, sederhana. Nggak nyampe 10 menit lah kalau kalian ketik ya. Kalian ketik, kalian coba, kalian lihat ya. Tuh, hasilnya seperti ini. Oke, nah sekarang deteksi mata. Ternyata HR juga punya, di samping dia wajah ya, dia ada HR Cascade Eye ya. Tapi untuk menggunakan ini kita harus tetap menggunakan yang face, karena logikanya dia akan mendeteksi wajah dulu kan. Nah, setelah mendeteksi wajah, dapat wajah, kita potong, baru dia fokus ke region sini, fokus ke Roy wajah. Fokus ke wajah. Nah, gitu ya. Setelah dapat wajah, baru nanti dia fokus ke sini saja untuk deteksi mata. Ada nggak mata misalnya gitu. Kayaknya di sini kan pertama dia deteksi wajah dulu, habis itu baru deteksi mata.
setelah dapat baru ditandai. Ya. Nah, dia menggunakan 2 template, ada template wajah, ada template mata. Nah, ini hasilnya. Jadi ternyata dari 3 wajah yang terdeteksi, kan pertama ini dulu kan, dari berapa banyak wajah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 wajah ini cuma 3 terdeteksi wajah oleh HR. Terus dari 3 ini ternyata cuma 1 yang bisa dideteksi matanya, gitu ya. Ya memang ya ini sederhana karena belum ada improve ya, ini masih sangat sederhana sekali ya. Cuma berapa baris code ya. Kalau mau bikin sistem yang canggih tentu kalian harus improve lagi nih. Nah di HR itu banyak sekali ya, di OpenCV ya, itu banyak sekali teknik-teknik untuk mengimprove-nya ya. Terus deteksi wajah dan mata ya sama aja sebenarnya kan, tinggal ditampilin aja yang wajah tadi ya, sama tuh. Nah, ini yang tadi wajah dan mata. Nah ini silakan dicoba ya, kalian install Linux, install OpenCV, kalian ketik nih. Terus nanti kalian nyalakan itu webcamnya. Biasanya kalau pakai laptop kan nyala sendiri kan webcamnya kan. Nanti lihat posisikan wajah Anda tegak ya. Nah, nanti dia akan deteksi wajah ya. Dia akan deteksi wajah Anda ya. Walaupun Anda bergerak ya. Kecuali Anda miring. Misalnya wajah Anda ke samping ya, dia hilang. Tapi kalau Anda balik lagi tegak lurus, dia akan mendeteksi wajahnya. Oke, silakan dicoba. Itu contoh kode sederhana ya. Ya nggak terasa kalau nggak dicoba ya. Jadi tetap harus, namanya experience tuh harus dicoba. Kalau cuma baca itu nggak ini juga. Tetap harus eksperimen ya. Coba-coba. Oke, terus kita lanjutkan ke inferensi statistik bias ya. Ini nanti ada kaitannya tentang klasifikasi nanti ya. Kalau tadi kan template matching itu anggap aja pre-processingnya ya. Terutama di Citra biasanya pakai itu untuk untuk mengenali pola ya. Kan kita mendeteksi objek dulu kan baru dikenali. Nah, setelah mengenali setelah deteksi objek baru nanti diputuskan apakah itu memang sesuai dengan pola yang kita inginkan atau tidak. Oke, di inferensi bias ini kita akan belajar teori sederhana tentang bias. Saya kira pernah belajar juga nih kalian. Jadi ada teorema bias, ini dikenal ya. Oke, pada teori peluang bersyarat ada conditional probability namanya. Ada conditional probability, peluang bersyarat. Gampang. Ada 3 komponen utama ya. Pertama prior, ingetin aja ini rumusnya, ini gampang. Ada prior, ada likelihood, ada evidence, itu aja. Terus posterior, ini hasilnya nanti ya. Nah, semakin tinggi nilainya maka peluangnya semakin besar, itu yang diambil. Jadi nilai tinggi yang diambil ya. Enggak. Jadi namanya peluang itu biasanya yang paling gede kan, peluang yang gede ya, itu yang kita ambil untuk menentukan keputusan. Oke, ini rumusnya. Kalau dijadikan dalam bentuk persamaan, PWX, W ini kelas, X ini fitur, ya. Terus ini peluang X dengan W dikali dengan peluang W. Ini sebut aja ini likelihood, ya. Ini prior, ini evidence. Nah, likelihood itu apa? Oke, prior dulu. Apa sih prior? Ini penjelasannya. Prior probability adalah peluang kemunculan sebuah kelas dari seluruh pengamatan yang dilakukan. Ya. Dikatakan prior sebab peluang ini dijadikan pengetahuan awal dasar, pengetahuan awal atau pengetahuan dasar, atau tingkat kepercayaan ya, prior belief ya, sebelum memperhatikan faktor lainnya. Nah, jadi pertama kali nilai yang harus dimunculkan itu nilai prior dulu ya, karena nilai awal. Nah, contohnya seperti ini nilai prior itu. Misalnya ada kolam nih, terus di kolam itu ada 2 ikan.
dua jenis ikan maksudnya ya, bukan dua ikan ya, dua jenis ikan, salah kurang. Kalau dua ikan berarti dua ekor, dua jenis ikan. Ikan lele kita simbolkan W1, ikan patin simbolkan W2. Terus dilakukan pengambilan ikan secara random sebanyak 10 kali. Berarti ada 10 kejadian event kalau dalam teori peluang tuh ya. Ada 10 event atau kejadian. Tuh. Nah, dari 10 ikan diperoleh 7 lili. Ini random ya. Dan 3 ikan patin. Ya, setelah kalian ambil ikan 10 kali, terus kalian hitung ternyata dari 10 itu 7 lele, 3 patin. Nah, kemudian kalian ingin ngambil lagi satu ikan. Tapi ikan itu nggak kalian lihat, langsung kalian taruh dalam karung atau dalam wadah ya. Dalam wadah. Kira-kira berapa peluang ikan tersebut menjadi lele atau patin? Ya gampang aja, standar rumus peluang kan. 7 bagi 10, 3 bagi 10. Tentu karena ini lebih besar, berarti ini yang dipilih gitu ya. Nah, ini ya. Probabilitas ikan tersebut menjadi ikan lele adalah ini PW 1, PW 2, 7 per 10. Jadi intinya kelas, nah, nanti ada kelas ya, kelas dibagi dengan kejadian ya. Banyaknya kejadian. Kalau di data nanti kejadian itu jumlah data ya. Oke. Nah, berdasarkan hasil ini, karena PW1 lebih besar dari PW2 peluangnya, karena lele lebih besar dari patin, maka kita simpulkan bahwa kepercayaan dasar prior belief ya, atau prior probability itu adalah ikan lele. Oke. Tuh, gampang kan? Terus yang berikutnya likelihood. Nah, likelihood ini apa? Ini peluang kemunculan nilai-nilai fitur pada kelas tertentu. Kalau tadi kita cuma bicara kelas itu ada apa? Tadi ada lele sama patin. Kalau ini kita bicara fitur. Nah, ikan lele, ikan itu kan ada fitur lah, banyak fiturnya. Kemarin kita belajar fitur kan. Fitur ikan apa? Misalkan warnanya, sisinya tebal, apa tipis, warnanya seperti apa, panjangnya seperti apa ya. Atau banyak fitur itu ya. Nah, kalau dalam contoh sini fiturnya apa? Kita ambil satu fitur aja. Fiturnya panjang kumis. Oh. Jadi bukan panjang badan, tapi panjang kumis. Kita lanjut ke soal yang tadi. Kita ada 7 ikan lele, 3 ikan patin, ya kan? Terus ada fitur nih, fitur panjang kumis atau X. Kita anggap saja X, di mana X itu fitur X ini nilainya. Nah, ingat ya. Fitur X ini nilainya panjang atau pendek. Salah satu aja, nggak boleh panjang pendek kan, kontradiktif ya. Oke, dari 7 ikan lele yang diambil, oke, ingat lagi nih, kita fokus ke ikan lele saja ya. Dari 7 ikan lele yang diambil, ternyata 5 ekor memiliki kumis panjang. Sedangkan 2 ekor memiliki kumis pendek. Dari ikan patin yang diambil, semua berkumis pendek. Berarti ikan patin nggak ada yang berkumis panjang. Ya. Berarti kita punya angka baru nih. Ada 5, ada 2, ada 3 ya. 3 kumis pendek, ada 0 kumis panjang. Berarti ini anggap aja nggak ada 0 ya, kumis panjangnya nggak ada. Nah, berapa peluang nilai-nilai fitur likelihood terhadap kelas? Oke, kita lihat lagi nih di sini. Kalau ini berarti ini kita nyari PW-nya. PW itu yang mana tadi? Yang ini. Ya. Atau prior. Nah, kalau likelihood kita nyari ini. Kalau ini nilainya 1 ya. Kalau ini bisa banyak nanti. Karena fiturnya banyak ya. Fiturnya banyak. Bisa X1, X2, X3 gitu. Oke. Nah, dari sini kita hitung nilai-nilai fitur dari kelas. Nilai-nilai fitur likelihood terhadap kelas. Nah, ini ya peluang masing-masing fitur. Jadi setiap fitur tuh kita hitung. Fitur tuh apa aja nanti? Pertama, kumis panjang lele atau PXW ya. Sama dengan P kumis panjang lele. Kumis panjang patin. Kumis pendek
lele, kumis pendek, patin. Berarti ada 4 yang kita hitung kan berdasarkan nilai ini tadi kan. 5, 2, 3, dan 0. Nah, jadi untuk kumis panjang lili itu ada 5, berarti 5/7. Ingat bukan 10 ya, ini khusus patin saja. Berarti pembaginya patin saja, ya kan? Nah, 5 ini yang berkumis, 5 berkumis panjang dan lili, 2 berkumis pendek dan lili. 0 berkumis panjang patin, karena tadi nggak ada patin berkumis panjang, dan 0 berkumis pendek, 3 berkumis pendek. Nah inilah likelihood masing-masing fitur ya. Oke, udah ngerti cara ngitungnya, gampang. Terus evidence adalah peluang kemunculan nilai-nilai fitur dari seluruh pengamatan. Oke, langsung saja ke contoh biar gampang. Nah, hasil pengamatan sebelumnya diperoleh 7 ikan lele dan 3 ikan patin. Nah, dengan menggunakan fitur panjang kumis atau X panjang pendek. Oke, ini sama aja ya tadi ya. Dari 7 ikan lele yang diambil, 5 ekor memiliki kumis panjang, 2 ekor memiliki kumis pendek. Dari 3 ikan patin yang diambil banyak, semua berkumis pendek. Berapa peluang pengamatan? Oh, ini ya. Nah, ini. Jadi kalau ini kita menghitung fiturnya saja ya. Jadi di sini ada berapa kumis panjang? Berikut masing-masing nilai fitur pengamatan. Peluang kemunculan ikan berkumis panjang, ya, entah lili ataupun patin. Pokoknya yang kumis panjang aja yang diambil ya. Nilai fitur yang kumisnya panjang. Dari seluruh pengamatan adalah P, kumis panjang 5/10. Ya. Sedangkan peluang ikan berkumis pendek, entah apa dari pengamatan adalah kumis pendek sama dengan 5/10. Jadi yang ini saja ya, berapa jumlah panjang pendeknya saja yang diambil ya, fitur-fitur nilai fiturnya. Kita lihat tadi 5 ekor panjang, oke. Oke, 5 ekor kumis panjang, 2 ekor kumis pendek ya. Terus 3 ekor kumis pendek. Oke. Ini yang salah nih. Yang panjang ada berapa yang panjang? Yang panjang ada 7 ya. 3 patin pendek. Oh iya sama 5 ya. Bener nih. Ini panjang ada 5. Sedangkan 2 pendek ditambah 3 pendek. Nah, jadi fiturnya aja. Kalau ini perbandingan antara fitur, jumlah nilai fitur dengan kelas atau kejadian, dengan kejadian pengamatan. Ini kan kejadian tadi. Kalau ini kan jumlah fitur, nilai fitur. Nah, jumlah nilai fitur. Oke. Nah, seringkali nilai eviden tidak perlu dihitung, sebab dalam kasus klasifikasi yang dicari adalah nilai peluang terbesar. Ya, nanti karena nilainya sama ya eviden itu ya. Jadi untuk setiap kelas, ya, kadang nggak dipakai. Nanti di pertemuan ke-6 itu dibahas tentang ini apa. Jadi dia rumusnya tidak menggunakan evidence. Oke, nah ini contohnya yang tadi ya. Ini contoh baru nih. Jadi dari ini kan angka-angka semua. Setelah kita buat dalam tabel seperti ini. Jadi ada kelas ikan, lele, patin tadi kan. Terus atributnya ini fiturnya ini ada panjang 5, pendek 5. Ya. Tuh. Nah terus ini inferensi. Jadi kita cari menggunakan rumus yang ini tadi. Yang ini. Yang ini ya. Ini digunakan untuk inferensi bias. Sudah kita udah dapat prior, udah dapat likelihood, udah dapat evidence. Nah, sekarang nilai-nilai ini kita gabungkan ke sini. Yalah, nanti masuk ke ini. Jadi ini rumus tadi ya, yang ini. Oke. Jadi ada lili pendek. Sekarang gini aja, kita lihat ini, kita punya data segini, terus ada data baru yang ke-11.
Terus fiturnya panjang kumis pendek. Dia punya fitur pendek ya ikan ini. Nah, kira-kira masuk mana? Masuk ke lele apa masuk ke patin? Ya udah kita masukin aja tadi ya, nilai-nilai tadi. Berarti masuk ke mana nih? Pertama fiturnya. Kan karena dia fiturnya pendek, yang pendek aja diambil ya. Yang pendek aja diambil. Lele pendek. Terus fitur pendeknya berapa nilai tadi? Nilai likelihood-nya. Berarti 2/7 ya. 2/7. Lele yang pendek. Lele yang pendek mana? Lele pendek. Lele pendek ini. Lele pendek ini. Pendeknya ada berapa tadi? Ada 2. Lelenya ada 7. Ya, nah, berarti 2/7. Itu likelihood-nya. Karena likelihood tadi kan fitur dengan kelas ya. Terus priornya. Kalau prior kan 7/10 tadi kan. Lele. Lele kan jumlah lele dengan banyaknya data. Datanya kan ada 10. Kejadian, anggap saja kejadian data ya. Banyaknya data kejadian. Lele ada berapa? Lele ada 7. Lele ada 7. Dibagi banyak data 10. Dapatlah prior. Ini prior. Ini apa tadi? Likelihood. Ini evidence. Sedangkan ini P pendek berapa? P pendek 5/10. Pendeknya ada berapa? Ada jumlah pendeknya ada 5 dibagi dengan kejadian ya, data 5/10. Dapatlah nilai akhirnya 0,4. Nah, begitu juga untuk yang patin. Ini kan untuk lele aja, sama. Cara kerjanya sama seperti yang lele tadi ya. Nanti didapatlah nilainya 0,6. Nah, setelah itu dibandingkan. Lebih besar mana? Setelah dibandingkan ternyata lebih besar yang ini, patin. Akhirnya kesimpulannya bahwa ini adalah patin. Oke. Sorry ini agak ngebut dikit saya ngajarnya. Karena kita mau ngejar yang pertemuan 6. Tapi saya kira mudah-mudahan paham lah. Ini contohnya udah sangat jelas, tinggal kalian pelajari ulang lagi nanti kalau nggak jelas ya. Oke, saya kira itu untuk pertemuan kita, pertemuan kelima. Oke, terus nanti pengayaan materi, nanti silakan kunjungi ini. Ada pembahasan tentang HR Cascade, banyak sebenarnya ya. Kalian ketik aja HR Cascade, itu banyak sekali. Nah, tapi ini agak enak itu, penjelasannya lumayan lah. Terus nanti di dalam sini kan ada referensi. Nah, kunjungi juga referensinya kan. Nah, lihat juga HR Cascade selain wajah dan mata banyak di GitHub tadi, kan ada yang GitHub tadi yang saya sertakan tadi, yang di GitHub. Itu ada yang untuk full body dan lain-lain, banyak sekali ya. Jadi banyak, selain wajah mata tuh ada yang lain. Cari ide penerapan HR Cascade. Nah, jadikan mini project. Silakan, semester sekarang ini udah harus ada mini project lah kalian tuh, mini project sendiri ya. Kalian ini semester berapa nih? Semester 5 kan? Semester 5 nih minimal sudah bisa lah nih buat ada banyak mini project. Jangan ngandalin dari kampus, tugas kampus ya. Sibukkan diri lah ya. Entah buat apa kayak gitu kan, kreatif lah ya. Silakan targetkan buat mini project apa gitu. Ya, ini usulan aja, nggak harus yang ini. Pokoknya yang lainnya, yang produktif ya. Sehingga bisa meningkatkan skill coding kalian, skill analisis kalian ya, kayak gitu. Nah, silakan juga belajar nih, kalau yang tertarik di pengolahan citra boleh pakai OpenCV, itu udah gampang banget. Nah ini mini project nih, buatlah sendiri mini project ya, jangan ngandalin orang lah ya, usaha sendiri. Pokoknya harus semangat, harus harus semangat gitu, belajar, namanya belajar kan ya gitu. Nah, bisa kalian cari nih, pengenalan pola template matching PDF. Nanti banyak sekali nih, ada jurnal, ada apa, baca. Yang bahasa Indonesia udah banyak. Karena ini udah sangat sederhana lah ya. Sudah banyak sekali nih yang bahas tentang ini. Termasuk yang bias tadi itu banyak banget di internet. Baca, pelajari isinya, duplikasi jika mungkin. Nah, kalau bisa, tapi agak susah karena
Ya, memang banyak keterbatasan orang itu kan. Kecuali di GitHub itu kan langsung code-nya yang dikasih kan, tinggal kalian download, kalian testing di mesin kalian, di komputer kalian. Itu jadikan mini project ya, untuk latihan atau apalah. Oke, saya kira itu untuk pertemuan kelima. Nanti kita lanjutkan ke pertemuan keenam. Pertemuan keenam kita bahas model naive Bayes. Oke, saya kira itu ya. Saya stop dulu recordingnya. Oke, saya stop. Terus ini saya stop juga. Saya buat rekaman baru. Oke, sudah. Terus